Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu nafkahi aku bang. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini melanjutkan pertanyaan yang tertunda yang dijawab sama Abi tadi. Ustadz Abi Amir, jadi ini pertanyaan dari sosmed. Ustadz, saya mau banget nikah, Masya Allah. Tapi saya belum kerja, alias belum bisa nanti mau ngasih makan apa nih ke calon istri saya. Dan malu juga sama ibunya calon saya. Takutnya nanti dibilang mau nafkain anak gue pakai apa lo emangnya, kerja aja belum, subhanallah. Tapi saya udah ngebet banget pengen nikah nih Ustadz, gimana ya solusinya? Nah, bagaimana nih saat seseorang udah sangat ingin menghindari zina, ingin menikah tapi terhalang karena belum adanya pekerjaan nih Abi, silakan. Pertama, bahwa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk melamar adalah laki-laki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ini perintah untuk laki-laki. Mencari nafkah laki-laki, perintah untuk laki-laki. Mempergauli istri, perintah untuk laki-laki. Menikah, ini laki-laki. Makanya dikatakan ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah yang akan qawwam. Ini qawwam kalau kita bahas panjang sekali. Dari kata qawma yaqumu, dia wajib memberikan nafkah, wajib mentarbiyah, wajib bertanggung jawab, itulah seorang laki-laki. Nah, karenanya laki-laki harus pede. Jadi nafkah itu bukan sekedar harta. Nafkah itu adalah tanggung jawab, itu nafkah. Apalah arti punya harta, punya jabatan, punya fasilitas, tapi nggak bertanggung jawab. Sama saja terlantar istrinya. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah tanggung jawab. Ketika saya melamar istri saya waktu itu masih mahasiswa. Calon mertua bertanya, nanti kamu ngasih nafkah apa? Saya siap bertanggung jawab. Sudah selesai. Nah, Bapak percaya? Kalau percaya, saya akan menikahi putri Bapak. Jadi sekalipun tidak punya pekerjaan ketika itu, tapi saya siap bertanggung jawab. Nah, itulah modal pertama-tama. Makanya di zaman Umar, ketika ada seorang laki-laki tidak menikah, memperlambat, Umar bertanya, kamu laki-laki atau bukan? Nah, ini dia. Jadi Umar tidak bertanya, kamu mengasih makan apa? Enggak. Bisa diulang kata-kata. Bisa coba tolong diulang. Iya, Abi. iya. Kamu laki-laki atau bukan? Laki-laki Abi. Itu dia. Jadi sebetulnya kata Nabi apa? Faksi berizki bizawaj. Dalam pernikahan ada rezeki kamu. Jadi ada rezeki nih, Ustadz nih, ada rezeki. Yang kalau kita itu nggak nyampe ke situ, kalau kita nggak buka pintunya dulu. Pintunya pernikahan di antara salah satunya. Nah gitu dia. Jadi kalau ada orang, dia bekerja sana, bekerja sini, nggak dapat menikah. Dalam pernikahan ada rezeki yang Allah sediakan. Itulah dia rahasia kehidupan, bahwa semakin kita yakin dengan takdir Allah, dengan rezeki Allah, bahwa wafis samai rizkukum, di langit rizkimu, bukan di usahamu, bukan di kecerdasanmu, bukan di segala kemampuanmu, bukan. Wa fis samai rizkukum. Dan menikah ini ibadah. Seperti kita mau sholat, bukan beban. Kita mau sholat, langsung aja Allahu Akbar. Nggak usah bertanya, mana nanti beli sejadah berapa ya? Nanti beli baju koko berapa? Nggak perlu sudah. Yang penting waktu sholat tiba, aku langsung berangkat untuk menikah. Ini ibadah, menikah ibadah. Kenapa kok takut ibadah? Banyak orang berani berzina, sudah jelas haram, dosa, berani. Ini nikah, perintah Allah, ibadah, berkah. Kenapa kok takut menikah? Masya Allah. Begitulah rahasia nafkah itu. Betapa indahnya rezeki itu Masya Allah Allah. sediakan di balik sebuah pernikahan. Masya Jadi Allah. jangan khawatir Ya, teman-teman. Insya Allah. Makanya yang penting Anda laki-laki. Ya. Tapi ketika Anda bukan laki-laki, ini yang menjadi masalah. Berarti yang penting berani mempertanggungjawabkan ya Abi. Benar. Abi, Tanggung tapi jawab. ini aku mau tanya juga nih Abi. Jadi misalnya gini, ini kan kalau tadi yang kekurangan ya kan, yang misalnya nggak punya pekerjaan. Tapi gimana nih, kalau udah seorang anak muda, pekerjaannya udah bagus, udah mapan dari segi semuanya, terus juga hartanya banyak, soleh juga, hafiz Quran, tapi belum nikah-nikah, itu gimana ya Abi? Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan dapat rezekinya. Amin. Allah mudahkan dapat jodohnya. Amin. Sudah segala kemampuan Abi untuk memberikan nasihat sudah Abi sampaikan. Amin, Di belakang amin, panggung amin. Abi sampaikan, di atas panggung Abi sampaikan bahwa ini ibadah. Mudah-mudahan segera mendapatkan yang dicarinya. Tapi ingat Amin. bahwa mencari di tengah laut yang luas ini semakin bingung. Karenanya
perlu rekomendasi-rekomendasi. Masya Allah. Itu Amin, dia. amin, ya Rabbal alamin. Supaya tidak Saya dengar bingung. Abi sudah rekomendasikan. Ya? Sudah rekomendasikan. Kalau masih juga belum jodohnya, Abi cari yang lain lagi. Masya Allah. Terima kasih Masya banyak Allah. Ustaz Abi Amir. Nah, Terkoyak-koyak Iya. kalbuku. tersindir ya. Ya Masya Allah ini langsung ini ada artikel, ini jadi ada pasangan suami istri yang bertengkar karena kelaparan di tengah lockdown. Manju lemparkan 5 anaknya ke sungai. Subhanallah. Subhanallah. Nah Ustadz Syam ini melihat gimana nih? artikel tadi ya. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nauzubillah min zalik. Ini situasi kayak gini kan sering banget ya. Maksudnya suami istri berantem Ya. gara-gara keuangan gitu kan. Apalagi dalam pandemik seperti ini. Nah tapi ini gimana pandangan dalam Islam kalau ada suami yang tidak bisa menafkahi istrinya. Kalau situasi ekonominya lagi kayak gini. Apalagi banyak yang di PHK misalnya, yang dirumahkan. Ini bagaimana Ustadz? Ini kalau artikelnya tadi maksudnya Manju melemparkan 5 anaknya ke sungai karena takut kelaparan, Iya. itu udah hukum berat banget karena ini masuk dalam surah Al-Isra wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anak kalian disebabkan karena takut kemiskinan tadi. Jadi kalau misalnya ini maksudnya adalah membunuh Iya, anak-anaknya makanya, lalu dia juga bunuh subhanallah. diri, maka ini masuk ke dalam ayat tadi bahwasanya Allah melarang keras membunuh anak-anak karena takut kemiskinan dan ternyata Allah tahu akan terjadi demikian, makanya Allah kasih 1 ayat bahkan 2 ayat di dalam Al-Qur'an membahas tentang membunuh anak-anak di kala takut masalah kemiskinan. Jikalau pertanyaannya tadi bahwasanya bagaimana ketika terjadi pertengkaran kemudian karena keadaannya lagi susah begini, saya sekali lagi mohon izin, mohon maaf karena ini menceramahi diri sendiri sebenarnya, memberikan nasihat kepada diri sendiri dan mohon izin kepada seluruh kepala keluarga yang ada di rumah. Saya ingin menyambung sedikit tentang apa yang kami sebutkan tadi, maka ternyata ada 4 pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya sesuai kesepakatan jumlah nafkah itu. Yang kedua adalah yang namanya 1 mud 1 hari Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah urf. Apa itu urf? Urf itu sesuai kebiasaan daerahnya. Kebiasaan daerah di situ bagaimana? Oh ternyata kebiasaan daerah di Indonesia uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Maka ini yang dipegang sama masyarakat di Indonesia, makanya selalu amplop belum dibuka sudah masuk ke istri ya. Belum diketahuan slip gajinya berapa udah masuk ke istri, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah pendapatnya sesuai yang ditentukan negara. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia karena mungkin bisa dikiaskan dengan UMR gitu ya. Maka ini 4 ketentuan nafkah. Maka kalau kita sudah tahu ketentuan jumlah nafkah ini, karena tadi yang pertama adalah sesuai dengan kesepakatan, mungkin ada juga sesuai dengan pengertian masing-masing. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةً مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira, dan siapa yang lagi dibatasin nih nafkahnya. Ini kan semua orang lagi dibatasin nih, lagi dikadar sama Allah, lagi di serba terbatas lah ya. Semua merasakan, bukan hanya suami yang bekerja di luar tapi juga istri yang di dalam rumah. Bukan hanya mereka tapi semua apa yang namanya perusahaan-perusahaan pun merasakannya. Sehingga yang namanya wamang kudirah, lagi dibatasin rezekinya sama Allah. Liyunfiqo mimma atahullah. Maka berikan saja apa yang dia dapatkan pada hari itu secukupnya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kecuali apa yang memang kesanggupannya. Artinya begini, tanggung jawabmu itu di hadapan Allah. Tanggung jawab suami nanti di hadapan Allah. Artinya ketika dia memberikan istri lalu istrinya mulai merasa kesal. Kayaknya enggak seperti bulan lalu deh, kayaknya enggak seperti tahun kemarin, kok makin lama makin berkurang. Maka tanggung jawab seorang suami adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terjadi pertengkaran, si suami dengan cara lapang dadanya bagaimana? Yang penting saya sudah punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah tahu kok ini sudah kemampuan saya yang paling besar.
Nah itu makna daripada la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kecuali kemampuan seorang hamba. Jadi yang mengukur kemampuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nih yang ditakutkan adalah jangan sampai Allah mengatakan begini nanti. Saya kasih kau kapasitas bekerja 100% tapi kau cuma pakai ternyata 20%. Maka itu bukan la yukallifullah. Jangan sampai kata Allah saya kasih kau akal 100% tapi yang baru kau gunakan cuma 60%. Lalu kau menyalahkan takdirku, kau katakan ya udah Allah cuma kasih rezeki segini. Oh tidak, kata Allah, saya kasih kau kapasitas power 100% tapi yang kau pakai cuma 40%. Berarti itu salahmu, bukan salah Allah. Bukan takdir Allah menjadikan demikian, tapi engkau tidak menggunakan kemampuanmu. La yukallif, taklif di sini. Ada kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk individu-individu yang mana yang harus dimaksimalkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Apalagi perumpamaan tadi Abi, Masya Allah luar biasa. Ketika membagikan ini, ya Allah kebahagiaan akan muncul. Allah janjikan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah bahagia kata Allah sampai memberikan nafkah dari apa yang kalian cintai gitu. Karena masih banyak kan lebih memikirkan hobinya gitu. Ya. Harusnya Padahal buat sebenarnya nafkah ada kebutuhan yang lebih kebutuhan prioritas yang lebih ya. wajib, lebih Masya prioritas. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam Siap. sekali lagi. Ya ini jadi pengingat bagi diri kita semua ya. Jamaah ya saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu jamaah yang akan curhat online pada pagi hari ini. Ya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya tuh pelit banget. Saking pelitnya hampir setiap hari saya berantem mulu gara-gara dikasih uang belanjanya sedikit. Padahal kan suami itu berkewajiban untuk menafkahi seorang istri. Tapi kadang-kadang saya suka diem-diem ambil kartu kreditnya buat beli kebutuhan saya Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz dosa nggak saya? Ya. Ya terima kasih banyak. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, saya izin duluan. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui karena kita berdasarkan merujuk kepada dari Rasulullah SAW. Sosok wanita bertanya kepada Nabi perihal tentang suaminya yang pelit. Ya, suaminya yang pelit. Ya, sekali lagi, ada dia punya tapi dia pelit, dia tahan. Maka kata Nabi, ambillah hartanya dengan cara yang ma'ruf. Ya, kalau bisa ya, jangan cara yang baik-baik. Kemudian ambillah sesuai kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu itu. Nah, tapi gini, jangan dulu, bisa jadi tidak pelit karena memang bisa jadi tidak punya. Kalau begitu ingatkan dia, kalau perlu bantu dia, doakan dia, dukung dia, kasih semangat dia. Bisa jadi dia, kan laki-laki jarang curhat itu laki-laki. Ya benar. Dia selalu berkata ada, padahal tidak ada itu. Masya Allah. Itulah hebatnya laki-laki. Yang tahu hati laki-laki kan ya, Ya, laki-laki. kadang suka nyimpan. Dan yang ketiga, kalau memang Anda bisa bantu, kita yang bantu. Jadi kadang-kala wanita itu bersabar karena pelitnya dengan cara dia ambil tapi sesuai kebutuhannya. Tapi ada kalanya wanita itu membantu, mendukung, mengingatkan. Nah, kemudian yang ketiga ini kalau bisa bantu dengan cara, tidak ada salahnya. Ada kalanya laki-laki yang punya, ada kalanya perempuan harus membantu. Masya Allah, terima kasih banyak. Silakan Ustaz Abi Amir. Jadi teman-teman semua, tadi saya ingin menggambarkan tentang suasana COVID ya Mbak ya. Ya. Ya, jadi memang kenyataan bahwa banyak orang yang sekarang ini kepepet, kesulitan hidup. Oh, iya. Nah, cara mengatur nafkah begini. Jangan perbesar badanmu sehingga kamu harus beli baju baru. Jadi perkecil badanmu dengan baju yang ada. Itu rumus dalam hidup bernafkah keluarga. Jadi kita harus menghindar memperbesar kebutuhan, memperbesar belanjaan, memperbesar lifestyle sehingga dia harus memperbesar pula juga bajunya. Nah, itulah yang membuat beban bagi suami. Nah, oleh karena itu seorang suami dia harus memberikan panduan kepada istri. Ini pertama. Terus yang kedua, wahai abang,
Jadilah suami yang baik, istri ini amanah bagi abang dan jaga dia. Dia seperti kaca, ketika terpecah sulit kau menyatukan kembali. Hatinya sangat halus, maka jaga perasaannya dan penuhi segala kebutuhannya baik secara lahir maupun batin. Dan semakin Anda berhasil membahagiakan istri Anda, semakin Anda akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Masya Allah. Sampai-sampai Nabi bersabda, khiyarukum linisaikum. Paling baiknya laki-laki di antara kalian adalah bukan sekedar dia beriman, bukan sekedar dia ahli ibadah, tapi kata Allah ukurannya adalah lihat. Kalau dia baik kepada istrinya, pasti yang lain akan baik. Tapi ketika ternyata dia kepada istri tidak baik, otomatis ibadah yang lain itu semuanya hanya kepura-puraan. Bukan sebuah cerminan yang jujur. Ya, terima kasih banyak Ustadz Abi Amir, Masya Allah. Abi makasih banyak Mbak, mudah-mudahan solusi dari guru-guru kita membantu dan semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih banyak Mbak, amin amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah alhamdulillah ini sebelum kita lanjut lagi aku mau nanya dulu sama Ustadz Maulana nih ya. Ustadz, ini kan ada banyak banget nih ya jamaah yang bertanya-tanya sama pertanyaan ini. Kalau suami yang tiba-tiba menghilang, nggak kasih kita nafkah selama 1 tahun lebih, itu apa yang harus dilakukan seorang istri? Nah, apakah Tinggalkan. Bye, you and at gitu. You. lo gue Lu, M? ya itu. Nah, itu. Lu, gue, N. Itu kata anak-anak sekarang. Iya. Ya sudah dah. Mau tahu? Boleh deh Ustadz. Bagaimana, ya, kenapa tahu. saya katakan tinggalkan? Ada Ustadz alasannya. Maulana suka nanggung-nanggung nih kalau aku lagi nanya. Antar aja ya. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut supaya tidak salah paham. Masya Allah, Iya. terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah Islam itu indah. Jadi jangan lupa pantengin terus Islam itu indah. Kita akan kembali lagi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.